Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki telapak kaki. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Kalau ada peribahasa kepala batu, berarti kepalanya batu. Kalau ada peribahasa tangan panjang, berarti tangannya panjang. WKWKWK. Jadi nek ana lafadz ning Quran sing zahire Allah mirip mek makhluke, solusine napa ditakwil napa ditakwil. Misale Allah ngendikan ya duwa fawqa aidihi, mutai tangane Allah sak ndure tangane wong kafir. Kan dadi ribet. Kowe ora usah terus bayangno Allah di tangan. Dawane sepiro, bentuke piye kan berarti ada tasbih apa? Nah, padahal kaidah bakunya Allah mukhalafatul bil hawadisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'dah. Alhamdulillah kami bisa bertemu dengan kalian semua para penonton channel kami Gerakan Anti Wahabi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Khalid Basalamah yang salah fikir, salah faham di dalam memahami dzatiyahnya Allah. Karena Khalid Basalamah mengatakan bahwasanya Allah itu punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Dengan memahami teks Al-Quran, dengan memahami teks hadis, hanya difahami tekstualnya saja tanpa melihat syarah-syarahnya dan tanpa melihat bertentangan dengan sifatnya Allah yang berupa mukhalafatul lil hawadisi. Coba kita lihat videonya Khalid Basalamah. Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Misalnya Allah berarti ada wa sifat fisik memiliki Allah. Telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Alhamdulillah sudah kita lihat videonya Khalid Basalamah. Dia jelas-jelas mengatakan bahwasanya Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah juga punya wajah. Intinya firman-Nya Allah difahami mentah-mentah oleh beliau dengan tanpa melihat bertentangan dengan sifat-sifatnya Allah apa tidak. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kami akan meluruskan pemahaman itu. Kalau kita katakan bahwasanya Allah punya tangan, Allah punya jisim, maka akan bertentangan dengan sifatnya Allah, yang mana Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyamai apapun. Kalau kita katakan Allah punya wajah, berarti seolah-olah Wahabi atau Khalid Basalamah menyamakan Allah dengan makhluknya, dan itu termasuk sifat naqs, sifat yang mengurangi kesempurnaan. Di dalam ayat Al-Qur'an, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan al-ayah. Yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Di firman ini Allah berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman Allah? Siapakah yang mau memberi hutangan kepada Allah? Apa ini mau kita fahami bahwasanya memang seseorang itu harus menghutangi Allah, mau memberi pinjaman Allah? Kan tidak mungkin. Yang jelas kan kita harus takwil. Siapa yang bisa menghutangi Allah? Allah yang memiliki segalanya. Kalau Wahabi ditanya seperti ini, yang jelas mereka tidak akan bisa menjawab karena mereka anti takwil dan dia akan kebingungan dengan akidahnya sendiri. Oleh karenanya janganlah sampai anti takwil. Ada peribahasa kepala batu. Apa kepalanya memang benar-benar batu? Ada peribahasa di situ panjang tangan. Apa memang benar-benar tangannya panjang? Kan tidak. Itu cuma pengistilahan yang di situ ada maksud yang tersirat. Ada maksud yang tersirat di dalam firman-firman atau kata-kata pepatah tersebut. Oleh karenanya di dalam memahami Al-Quran dan hadis, di dalam memahami firman-Nya Allah, di dalam memahami sabdanya Rasulullah, kita harus menggunakan konsep takwil, karena kalau tidak menggunakan konsep takwil, kita akan terjerumus kepada pemahaman-pemahaman yang salah, yang akan lari kepada pentajisiman Allah, yang nanti dampaknya akan mengurangi sifat kesempurnaannya Allah dan akan melarikan Allah memiliki sifat naqs, sifat kekurangan, sedangkan Allah disucikan dari semua itu. Kalau memang mau menggunakan konsep tafwid, okelah, gak apa-apa, karena memang itu madhabnya ulama salaf. Konsep tafwid itu bukan kita katakan Allah punya tangan, tapi tidak. Yang dimaksud adalah firman-firmannya Allah, sabda-sabdanya Rasulullah. Kalau memang di situ melarikan kepada pemahaman pentajisiman Allah, maka kita pasrahkan maknanya kepada Allah, kita pasrahkan maknanya kepada Rasulullah, kita tidak usah memaknai. Itu adalah konsep tafwid.
Wahabi adalah kelompok yang anti takwil. Jadi apapun yang difirmankan oleh Allah, yang tertera di dalam Al-Quran, juga tertera di dalam hadis, itu difahami mentah-mentah dengan tanpa mentakwilnya. Dan itu sangat bahaya. Kenapa kok sangat bahaya? Karena itu akan lari kepada mengurangi sifat-sifat kesempurnaannya Allah. Allah tidak mungkin memiliki sifat kekurangan, karena Allah disucikan dari semua itu. Wahabi juga anti tafwid, karena di dalam masalah tauhid, di dalam masalah akidah, kalau tidak tafwid ya takwil. Tafwid itu adalah madhabnya ulama salaf, sedangkan takwil adalah madhabnya ulama khalaf. Sedangkan Wahabi anti takwil juga anti tafwid. Lantas agama ini mau dibawa kemana oleh mereka? Oleh karenanya dari golongan kita, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak anti takwil, karena apabila ada firman-Nya Allah yang seolah-olah melarikan kepada pemahaman mentajsimkan Allah, maka itu harus ditakwil supaya Allah itu tetap memiliki sifat kesempurnaan, tetap kontinu memiliki sifat kesempurnaan. Sifatnya Allah itu ada mukhalafatul lil khawadisi, berbeda dengan makhluk. Kalau kita katakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, seolah-olah Allah itu sama dengan makhluknya, dan itu tidak mungkin terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana pembelaan dari Gus Baha atau keterangan dari Gus Baha. Solusinya dapat ditakwil, misalnya Allah ngendikan ya dua pokok itu tangane Allah sandire tangane wong kafir kan dadi ribet. Ora usah tujuan Allah di tangan. Dawane sira itu piye kan berarti ada tasbih apa? Padahal kaidah bakunya Allah mukhalafatul hawadisi, maka harus ditakwil. Gus Baha sendiri ulama yang sudah terkenal alim, terkenal keilmuannya, beliau mengatakan bahwasannya kita harus mentakwil firman-firman Allah yang di situ melarikan kepada pentajsiman Allah. Seperti halnya firman yang berbunyi yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka apa kita katakan di situ Allah memang memiliki tangan dan berada di atas tangan-tangan mereka? Yang jelas tidak. Kita takwil bahwasanya yad, lafat yadun itu bukan dimaknai tangan, melainkan dimaknai kekuasaan. Jadi kalau kita murati kekuasaannya Allah di atas kekuasaan mereka, dan ini akan menyelamatkan dari pemahaman-pemahaman yang melarikan Allah memiliki jisim. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.